Halo adik-adik, kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa. Tante Pris juga luar biasa kan Luar hari ini? biasa Tante. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulaikan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap doa yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau selalu menyertai kami semuanya. Dimanapun kami berada, berkat-Mu selalu melimpah atas kami semua. Baik pagi, siang, sore, sampai malam hari, Engkau menyertai kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami, Engkau hadir, Engkau memberkati kami, juga Engkau dimuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Tante mau tanya adik-adik di rumah, coba dicek. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, lengkap semuanya yang Tuhan beri. Nah, kita mau pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ayo, kita mau angkat pujian kita pertama. Kita mau terus memuji Tuhan ya. Kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau menari untuk Tuhan. Suka
bersumber, bawa pujian syukur baginya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Haleluya, 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 haleluya. Bersoraklah, haleluya. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 menarilah. Oh, 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 haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan itu baik buat kita ya. Dan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau buka telinga kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mau mengenal Tuhan lebih lebih. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam,
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang baik, yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan buat setiap kami. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui pujian kami Tuhan, Engkau boleh disenangkan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberi hikmat kepada guru-guru yang akan mengajar, memberi hikmat kepada setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hai, halo adik-adik. Bagaimana? Adik-adik tadi sudah lihat videonya kan? Ya, firman Tuhan ceritanya pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini menceritakan, mengkisahkan bagaimana Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria untuk menyampaikan kabar yang mengejutkan buat Maria, kabar yang besar, pesan yang mungkin berat untuk dijalankan secara manusia, tapi harus dilakukan oleh Maria. Maria seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak sembarang pilih. Tuhan pasti melihat bagaimana kehidupan Maria, bagaimana imannya Maria kepada Tuhan, bagaimana sikap, perkataan yang Maria lakukan. Tuhan melihat, makanya Tuhan memilih Maria untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk Maria melahirkan seorang yang akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Bukan hanya orang-orang Israel, bukan hanya orang-orang pada zaman itu, pada zaman Yesus, pada zaman Maria. Tetapi sampai saat ini
Bahkan sampai masa yang akan datang, keselamatan itu tetap ada. Dan Maria akan melahirkan seorang raja yang besar. Seorang raja yang tidak ada tandingannya. Seorang raja yang akan memerintah selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Kira-kira Maria kaget nggak ya? Pasti kaget. Pasti, aduh bagaimana tadi kan di video, aku ini belum bersuami, bagaimana mungkin aku mengandung seorang anak? Pasti orang-orang akan bernilai yang tidak baik tentang aku. Tetapi adik-adik, kalau Tuhan yang sudah memilih Maria, nanti saya percaya Maria akan dipelihara oleh Tuhan. Dan juga tunangannya Yusuf juga pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga rencana Allah untuk penebus itu lahir, pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Nah adik-adik mau tahu satu hal? Kisah malaikat mengunjungi Maria ini hanya tertulis dalam Injil Lukas. Hanya tertulis dalam Injil Lukas. Nah firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Nah adik-adik tahu? Ingat, ada berapa Injil dalam perjanjian baru? Ya, ada 4. Apa saja itu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi ini hanya tertulis dalam Injil Lukas. Karena biasanya ada beberapa kisah dalam Alkitab, dalam Injil, itu tertulis dalam beberapa Injil. Tetapi ini hanya dalam Injil Lukas. Kenapa? Apa tujuannya? Tujuan penulis, tujuan Lukas, salah satu murid Tuhan Yesus, dia ingin mencatat kisah ini, ia ingin memberikan penekanan, memberitahukan kepada kita akan tindakan Allah yang menyelamatkan dan bahwa Yesus memenuhi semua nubuatan-nubuatan para nabi yang terdapat dalam perjanjian lama. Nah, bukan hanya Maria yang dipilih oleh Tuhan, bukan hanya Maria yang dipakai oleh Tuhan, tetapi juga Elisabet, saudaranya. Dia akan melahirkan seorang anak, padahal Elisabet itu sudah memasuki masa lanjut usia. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan. Elisabet pun belum pernah melahirkan seorang anak sampai usia tuanya. Tetapi Tuhan pilih. Nah pada saat malaikat datang kepada Maria memberitahukan kabar gembira ini, kabar besar ini, Elisabet sudah terlebih dahulu diberikan berita yang besar bahwa dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak yang akan memberitakan tentang Yesus, mendahului Yesus. Dia akan membuka jalan sehingga orang-orang tahu siapa itu Mesias. Sehingga ketika Yesus lahir, ketika Yesus sudah masuk ke dalam masa pelayanannya, ada banyak orang yang sudah mengerti. Dan pada zaman anaknya Elisabet ini, pada zamannya Yohanes Pembaptis, sudah ada banyak yang bertobat. Nah adik-adik, Tuhan menyatakan rencananya melalui Maria. Dan juga terlebih lagi melalui Yesus. Tuhan mengirim Mesias yang diurapi, yang dijanjikan kepada Israel sudah beratus-ratus tahun sebelumnya. Sudah jauh sekali, sudah banyak dinubuatkan akan lahir seorang Mesias. Dan Maria akan melahirkan anak yang bukan hanya anak Maria secara jasmani, secara manusia, tetapi dia akan melahirkan anak dari satu oknum yang besar, yaitu anak Allah, namanya Yesus. Yesus adalah anak Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan Yesus
akan membawa keselamatan. Wow, luar biasa ya Tuhan kita sudah merencanakan keselamatan itu bukan hanya untuk 1-2 tahun tapi seterusnya. Sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Dan kita harus bersyukur adik-adik bahwa Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Sehingga kita memiliki jaminan hidup. Sehingga kita bisa bebas beribadah. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekalipun saat ini kita tidak bisa melihat di mana Yesus, mungkin kita tidak bisa melihat secara fisik, tetapi Yesus hidup. Ya adik-adik, Yesus hidup. Nah, adik-adik, kita juga harus tahu sekarang setelah firman Tuhan hari ini, kita mengetahui bahwa Yesus adalah raja dari keturunan Daud. Yesus adalah raja dari keturunan Daud. Yuk kita lihat dalam Lukas pasal yang 1 ayat yang ke-31 dan 32. Lukas 1 ayat yang 31 dan 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, tertulis juga dalam Matius pasal 1 silsilah Tuhan Yesus. Nah, Yesus akan menduduki tahta Daud bapa leluhurnya, satu kerajaan yang besar yang tidak ada tandingannya, tidak dapat mengalahkan. Dan bukan hanya besar, tetapi akan terus ada sepanjang masa adik-adik. Bukan hanya 50 tahun, mungkin 30 tahun, tetapi selamanya. Dan juga adik-adik kita percaya bahwa Yesus adalah sumber keselamatan kita. Amin. Yesus sumber keselamatan kita. Yesus sudah datang ke dunia. Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk melakukan misinya ke dunia, yaitu menyelamatkan kita. Dengan dia mati di kayu salib. Nah, dengan dia mati di kayu salib, dikubur, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Nah, puji Tuhan adik-adik. Karena Yesus sudah mati buat kita, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, kita memiliki jaminan hidup. Kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan, kita memiliki jaminan yang pasti. Bukan hanya saat ini kita hidup, tetapi nanti di masa yang akan datang, kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam surga yang kekal adik-adik, penuh dengan sukacita, penuh dengan puji-pujian, tempat yang indah. Wow, adik-adik mau ke sana kan? Adik-adik ingat ada satu lagu sekolah minggu yang mungkin sekarang sudah jarang dinyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Nah gitu adik-adik. Ada jalan yang lebar, yang besar sekali. Ada jalan yang sempit. Nah mari kita terus melalui jalan yang sempit itu. Tentunya dengan pertolongan Tuhan adik-adik ya. Tentunya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Kalau Tuhan memilih Maria untuk melakukan suatu misi yang besar, Tuhan juga pasti akan memakai adik-adik. Amin. Tuhan pasti akan memakai adik-adik juga. Sekalipun adik-adik saat ini masih duduk di bangku sekolah, Tuhan bisa pakai. Asalkan kita mau terus percaya kepada Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya membaca, tetapi melakukannya. Ya adik-adik, adik-adik mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Amin. Adik-adik pasti akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Meskipun saat ini adik-adik masih bersekolah dari rumah, tapi mari kita tetap bersukacita, menjalaninya dengan penuh sukacita.
Dan kita terus berdoa untuk keadaan Indonesia ini. Puji Tuhan. Ya adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar atas dunia ini. Tuhan memiliki rencana yang besar atas umat manusia, umat kesayangan Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan memiliki rencana yang besar atas hidup kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus cinta, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati masa depan kami, sekolah kami, keluarga kami, Engkau memberkati semuanya dalam naungan Tuhan, kesehatan, kekuatan, pekerjaan Papa Mama, Engkau memberkati. Dan biarlah kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi rumah kami. Memenuhi rumah kami. Sehingga kami dapat terus merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Bapa yang di dalam surga, kami berdoa untuk gereja lokal kami, GPD Alpha Omega. Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus mengurapi pelayanan AO Kids juga Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang campur tangan. Dan juga Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dan kami berdoa untuk keadaan pandemik ini. Kami percaya semuanya akan berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami mau terus percaya dan kami mau terus berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, sehingga firman-Mu membimbing kehidupan kami, dan kehidupan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Firman Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.